Oke teman-teman, kembali bareng saya Dandi. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dan yang pasti saya dari Kabupaten Rotendao. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya dari nol sampai saat ini. Bagi teman-teman, saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Dan saya sendiri adalah seorang perantau. Dan mungkin teman-teman juga heran maupun kaget kenapa jadi seorang perantau gitu. Nah teman-teman, tentunya kita makhluk sosial itu yang pasti latar belakang kita berbeda-beda. Nah kenapa saya lebih memilih untuk pergi merantau dibandingkan sekolah tinggi? Nah di sini teman-teman, karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai anaknya. Nah, ketimbang saya sekolah tinggi, lebih baik saya merantau. Kenapa saya harus merantau? Karena saya sangat menyayangi adik-adik saya sehingga semua juga bisa bersekolah. Jadi saya pergi merantau. Kalau misalnya saya sekolah tinggi, otomatis adik-adik saya ini semua gagal. Dalam arti tidak lanjut sekolah, putus sekolah, dan jadi pergaulan di luar, jadi membuat jadi tawuran atau pergaulan yang tidak begitu sewajarnya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi saya lebih mementingkan keluar merantau sehingga dapat membantu kebutuhan keluarga, dapat membantu kebutuhan ekonomi, sehingga adik-adik saya juga dapat merasakan apa itu pendidikan sekolah, karena pendidikan itu sangat penting. Dan mungkin dari teman-teman juga ada timbul pertanyaan, contohnya kenapa harus keluar merantau? Kenapa tidak mengolah hasil usaha orang tua di kampung halaman seperti itu? Nah teman-teman, saya di sini akan memberitahu kalian bahwa jangankan hasil usaha orang tua, lahan untuk membuka usaha aja tidak cukup atau tidak ada sama sekali. Tidak pernah ada namanya lahan, apalagi membuka usaha. Saya pikir itu sangat tidak mungkin. Nah di sini teman-teman kita dapat bisa belajar bersama bahwa hidup ini harus butuh perjuangan, apalagi kita sebagai laki-laki yang tentunya ke depan menjadi satu keluarga yang untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak istri, tentunya seperti itu. Nah teman-teman, saya lebih mementingkan merantau ketimbang sekolah tinggi, sehingga saya bisa melihat keluarga saya bahagia juga, bisa melihat adik-adik saya bahagia juga, tentunya seperti itu. Ya singkat cerita, saya pikir tidak perlu mendengarkan kata orang, karena perkataan orang lain itu sangat menjatuhkan kamu dalam memulai suatu proses. Nah, jauhkan pergaulan, tentunya jangan terlalu bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa keberuntungan, contohnya tidak membawa seperti huru hara atau sering bergaul yang tidak ada keuntungannya. Jadi mungkin sampai di sini mungkin teman-teman juga pikir seperti itu, dan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus memulainya dari mana, kapan kita harus mulai, dan di mana kita harus mulai. Begitu. Jadi kenapa saat ini kita udah dilahirkan sampai besar seperti ini, sampai sudah berdiri sendiri seperti ini, kenapa kita tidak memulai dengan pola pikir yang baik? Kenapa kita harus menunggu waktu, harus menunggu teman? Tidak seperti itu. Jadi kita memulai segala sesuatu itu kembali pada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa membuka pola pikir yang baik. Kita membuat cara bagaimana sehingga
kita mempunyai pekerjaan, kita bisa membahagiakan kedua orang tua tentunya. Jadi pesan saya adalah jangan pernah malu untuk merantau, jangan pernah takut untuk merantau, dan jangan pernah takut gagal dalam melakukan hal-hal yang menurut kamu baik. Terus mengambil keputusan selagi kamu bisa mengambil keputusan dengan cara baik. Dan teman-teman, jangan terlalu memikirkan hal-hal, contohnya takut gagal. Jangan pernah pikir bahwa takut gagal seperti itu. Jadi teman-teman semua juga harus semangat dalam menghadapi hidup tentunya. Dan salam sukses untuk kita semua. Dan mungkin ini adalah pengalaman hidup saya, mungkin kita juga dapat belajar. Dan sekian dari video saya. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang sopan atau kurang baik dalam ucapan saya. Saya minta maaf atas perkataan saya. Dan salam sukses untuk kita semua dimanapun kita berada. Tentunya kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang melewati batas, contohnya kriminal. Jangan pernah jauhkanlah narkoba. Jangan pernah. Tentunya ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.